warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sunnati ajma'in. Jamaah yang berbahagia Allah, marilah dengan segala kerendahan dan kesungguhan kita tunjukkan dasar kita dari Allah SWT yang sampai malam hari ini kita masih diizinkan untuk bertakut kepadanya dengan selesainya kita dengan doa Aisyah dan salat tarawih. Ada sedikit hal yang bisa sampaikan berkaitan dengan satu doa yang sering dibaca di Ramadan ini, seperti tadi kita baca di antara salat tarawih. As'alul jannata wa a'udzu bika minan nar. Manusia itu sah kalau kepingin surga. Jangan sampai kemudian ibadah kita cerewet banget, tidak kepingin apa-apa. Memang tingkatan kita belum sampai seperti Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah itu tidak kepingin surga. Dia malah beribadah, ya Allah, kalau ibadah itu hanya kepingin surga, masukkan aku ke neraka. Sehingga dia telah diceritakan membawa api, tangan kanannya membawa obor, tangan kirinya membawa kendi air. Akan aku bakar surga kalau ibadah itu hanya kepingin surga. Aku takarkan neraka kalau aku takut pada Allah hanya karena takut neraka. Itu Rasulullah Adawiyah, seorang sufi yang memang katanya sedemikian rupa. Tapi bagi kita manusia seperti kita sekarang ini tidak salah kalau kita punya motivasi surga, doanya itu sudah dituturkan. As'alul jannata, ini kita dekat masuk dalam surga. Persoalannya di Bapak jamaah yang berbahagia Allah, siapa sih yang bisa masuk surga itu? Kita perlu meneliti. Kata Allah yang punya surga, itu siapa yang masuk surga? Ini menjadi sangat penting bagi kita supaya kita bisa secara tenang masuk surga sesuai dengan keinginan kita atas ridho yang punya surga. Kita balas doa, salah satunya dalam surat Al-Fatih. Allah menyampaikan dalam surat Al-Fatih ayat akhir, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah secara eksplisit di dalam ayat ini tadi menyampaikan satu ungkapan, wahai an-nafs al-mutmainnah, jiwa yang mutmainnah. Di dalam banyak terjemahan, mutmainnah ini sering disebut jiwa yang tenang. Kalau di kampung saya, ayat ini sering dibaca ketika ada kematian, sehingga kadang-kadang anak al-mutmainnah itu hanya dianggap orang yang mati. Kalau kita cermati manusia, yang namanya nafsu dalam diri kita itu ada 3. Puncaknya an-nafs al-mutmainnah, turun sedikit nafsu lawamah, paling mudah nafsu amarah. Insya Allah sudah kita tinggalkan nafsu amarah tadi. Tapi untuk bisa mencapai an-nafs al-mutmainnah ini tidak mudah. Kadang-kadang kita masuk lawamah berulang balik. Tetapi tentu punya satu niatan untuk mencapai an-nafs al-mutmainnah. Yang kata Allah, irji'i ila radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan radiyatan mardiyah, ridho. Allah pun ridho. Apa adanya lebih kalau semua yang kita lakukan dalam ridho Allah? Karena perintahnya ittiqa'i mardhatillah. Oleh karena itulah doa yang berbahagia Allah perlu radiyatan mardiyah itu sesuatu yang luar biasa menurut saya. Kita ingin supaya yang kita lakukan itu dalam hidup. Orang yang seperti kata Allah,
Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuk ke dalam surgaku. Ibu bapak suatu saat kami Pak Presiden luar biasa yang jaga yang mempersiapkan masuk kan Pak Satpam atau Pak Pampres. Tapi kata Allah, wadkhuli jannati, masuk ke dalam surgaku, yang mempersiapkan Allah sendiri. Luar biasanya an-nafs al-mutmainnah. Yang menjadi persoalan, bagaimana kita bisa kemudian masuk golongan an-nafs al-mutmainnah. Mohon maaf yang saya kalau ada yang mengantuk mutmainnah, kata yang bagus. Jiwa yang tenang. Rasulullah SAW pernah menunjukkan tentang kriteria an-nafs al-mutmainnah, jiwa yang mutmainnah. Kata Rasulullah ditunjukkan dalam sebuah doa yang dengan doa tadi kemudian punya satu gambaran, inilah an-nafs al-mutmainnah yang kita ingin kesana semua. Kata Rasulullah, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah. Ya Allah, sesungguhnya aku pengen as'aluka masuk dalam golongan an-nafs al-mutmainnah. Kelanjutan doa tadi itu mengisyaratkan, memberikan gambaran siapa an-nafs al-mutmainnah. Yang pertama, an-nafs al-mutmainnah itu lanjutan doa yang tadi, tu'minu bil-malaika. Yang pertama untuk bisa masuk kriteria an-nafs al-mutmainnah harus tu'minu bil-malaika. Kita ini semuanya beriman kepada kita bertemannya dengan Allah. Kalau di antara kita ditanya, yakin nggak nanti ketemu dengan Allah? Insya Allah semuanya jawabnya yakin kita ketemu dengan Allah. Tapi kalau bertanya dilanjutkan, sudah siap nggak ketemu dengan Allah? Nah, kadang-kadang sudah siap belum ya kita ini. Oleh karena itu seseorang yang yakin akan ketemu dengan Allah itu bisa diukur kesiapannya untuk ketemu dengan Allah. Lihatlah siapa yang belum tadi Allah, monggo kita mencoba untuk bisa mempersiapkan diri ketemu dengan Allah. Karena kita yakin, jangan sampai kita yakin siap enggak. Kalau suatu saat kita diundang oleh pemimpin kita sampai di tempat Pak Presiden misalkan, sampai di sana ternyata apa yang harus kita bawa lupa mungkin masih bisa. Tahun depan balik sini lagi, atau orang mau ujian nggak lulus tahun depan masih bisa pulang. Tapi kalau ketemu dengan Allah, ketika dia bisa nanti Quran menunjukkan betapa banyak yang kemudian ya Allah kembalikan aku di dunia ini, aku akan berbuat baik. Maka kalau kita yakin dengan ketemu dengan Allah, tuh milu biliqa'ika, ya semuanya harus siap. Seorang ibu ngomong sama putrinya yang sudah remaja tidak dewasa, tolong kamar kamu ditata. Terus ibu, nanti mau ada tamu. Si remaja gadis tadi yang jadi dewasa tadi, ya saya datang. Pasti dia menyiapkan dengan segala sebaik-baiknya. Inilah kesiapan kita. Kalau kita yakin dengan Allah, tiada lain kecuali kesiapan kita. Dan ibu bapak pasti ngerti banget dengan apa yang mesti kita tolong ketika dengan Allah. Ketika seorang jenazah diantar masuk ke pemakaman, ada juga yang mengantar keluarganya, hartanya, dan amalnya. Yang dua balik, yang satu yang terus menemaninya. Sekaya apapun dia, dibuat sebuah perjalanan jenazah yang luar biasa. Toh semuanya akan pulang, keluarga yang dimiliki pulang, hanya amalnya saja. Maka keyakinan kita dengan Allah itu diukur dari seberapa banyak bekal kita dengan Allah. Yang salah satunya di Ramadan ini berbanyak bekal agar kita
ketemu dengan Allah membawa bekal sebanyak mungkin yang kita tidak akan pernah bisa dia aduh ketinggalan ya, kalau bisa dia masih datang tinggalan besok masih bisa kita ambil, tapi kalau sudah ketemu dengan Allah tiada kata aduh ketinggalan karena kesempatannya cuma sekali. Tetapi anehnya berulang kali peringatan ini disampaikan, saya sendiri juga merasakan ketika saya mengucapkan seperti ini, kadang saya juga bertanya pada diri saya sendiri, sejauh manakah bekal yang sudah saya siapkan, sementara umur saya kan sudah lewat dari setahun buat saya. Ini kemudian menjadi sesuatu yang terjadi sangat penting, khususnya di Ramadan ini, di mana kita diberi kesempatan bermuhasabah, menghitung-hitung berapa sih bekal yang sudah saya siapkan ketemu dengan Allah, sehingga dengan demikian marilah kita menghitung amal yang sudah kita lakukan. Kemarin Allah menyampaikan, hisablah dirimu sebelum dihisab oleh Allah. Menghitung diri sendiri. Makanya bulan Ramadan ini di antara ketekunan ibadah kita paling pas kita kemudian melakukan muhasabah, ihtisab kepada diri kita masing-masing. Nggak usah saling tuding, kamu kurang, nggak usah tuding kepada diri kita masing-masing, supaya kita semakin mumpung Allah membuka pintu ampunan, pintu rahmat luar biasa di Ramadan ini, kita kumpulkan amal sebanyak mungkin sebagai satu bukti kita betul-betul pengen ketemu dengan Allah. Untuk minum bilik ma'idah seperti sufi yang saya sebutkan di Rabi Al-Adawiyah, itu kepinginnya cuma satu, ketemu dengan Allah zat yang sangat mencintainya. Dia nggak kepingin surga, nggak kepingin neraka, nggak takut masuk neraka. Yang penting saya ketemu dengan Allah zat yang menguasai yang dari diri kita. Kalau saya sampaikan, oleh karena itulah menggoli kita yakinkan itu dengan Allah. Yang kedua, dalam doa tadi Rasulullah menyampaikan watardo bikodo ikam, ridho dengan ketemunya sama Allah. Watardo bikodo ikam, ridho rela dengan semua kehendak Allah. Gampang diucapkan, tetapi sekali lagi butuh perhatian. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita siapkan, bayangkan mungkin wali kota juga yang dulu Pak Heri Widianto itu waktu mau menikahkan putranya ingin ada spektakuler, yang bikin resepsi malam hari terbuka di Monumen Puja kembali, luar biasa persiapannya karena tak atau tak di udara terbuka, malah berhujan deras. Saya salaman sama Pak Heri ikut, alhamdulillah insyaallah ini pasti beliau. Padahal demikian banyak untuk yang siapkan itu udah semuanya. Iya, apa kemudian kita akan mengumumkan, atau kalau orang Jawa mengatakan iwas dan nggak jadi pergi. Ridho dengan semua kendala itu gampang ucapkan, tapi butuh latihan sekali. Seperti misalkan begini, ibu-ibu bapak punya rencana kegiatan, dipersiapkan sedemikian luar biasanya, ditata, tetapi kemudian datang kehendak Allah yang tidak seperti yang kita inginkan. Apa yang kita lakukan? Ya kalau cuma mungkin punya acara di rumah yang datang tidak sebanding kita inginkan, ya udahlah, mungkin yang seperti itu ya. Tetapi ada sebuah cerita seorang sahabat Rasulullah. Suatu saat dia pulang ngomong sama istrinya, wahai istriku, Rasulullah memerintahkan padamu untuk berangkat berjihad fisabilillah ke medan perang. Apa kata istrinya? Silahkan Anda berangkat kalau memang diperintah Rasulullah. Suaminya terdiam. Terus karena apa? Wahai istriku, bagaimana dengan anak kita
kita yang sakit ini. Suaminya itu mikir anaknya yang sakit. Apa kata istrinya? Wahai kakanda, kalau Rasulullah sudah memerintahkan berangkatlah. Insya Allah anak ini akan aku rawat sebaik-baiknya. Si istri kemudian mempersiapkan segala sesuatunya bekal suaminya. Wahai kakanda, insya Allah berangkatlah ke medan perang karena itu sudah disebut Rasulullah. Kemudian suami berangkat, si istri merawat anaknya. Setelah sakit, ditinggal pergi bapaknya, bukannya tambah sembuh. Hari kedua tambah sakit, hari ketiga tambah sakit, hari keempat meninggal dunia. Apakah istrinya kemudian asuh suami saya pergi? Tidak ada sedikit pun kata mengeluh di ibu tadi. Bahkan kemudian dibantu para tetangga, dia menyelesaikan pemakaman anaknya. Menurut kisah, ketika ada rombongan kloter kedua rombongan berperang, istri menyampaikan tolong jangan disampaikan berita kepada suami. Biarlah dia berjuang dengan mantap tanpa pernah berpikir bahwa anaknya meninggal. Sampai satu saat suaminya bersama pulang dari medan peperangan dengan membawa makanan. Semua orang bersukaria menyambut kedatangan rombongan yang menang perang tadi dari jihad fisabilillah. Demikian pula istri ini, ketika tahu suaminya akan datang, maka dia masakkan makanan yang paling disukai suaminya. Karena dia sadar sudah berminggu-minggu suaminya makanan paling makan seadanya. Istri menyiapkan makanan yang paling disukai dan dia berdandan dengan pakaian yang paling baik. Suaminya datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, akan dia datang dari berjuang bersama Rasulullah. Disambutnya malam itu, makan makanan enak. Setelah selesai, si istri pun menangis malam untuk suaminya, sehingga setelah pagi menjelang subuh, suaminya mandi berangkat ke jamaah subuh. Dari jamaah subuh pulang, suaminya kemudian tanya pada istri, oh iya istriku, gimana dengan anak yang sakit kemarin? Istriku terdiam. Kemudian bertanya pada suaminya, wahai suamiku, kakanda, kalau suatu saat ada orang nitip barang pada kita, ya harus dirawat. Kalau kemudian barang itu diambil sama yang punya, ya harus dikembalikan. Demikianlah suamiku, titipan Allah telah diambil. Suaminya tidak ngerti, apa yang diambil? Titipan Allah sudah diambil sama yang punya. Lebih banyak orang titip apa? Anak kita sudah diambil. Suaminya bilang, celaka aku ini. Setelah suntuk aku berkasih-kasih dengan istri, lupa semuanya dengan anak. Dia lari kepada Rasulullah, celaka Rasulullah. Rasulullah bilang, kenapa kau katakan seperti itu? Kau baru pulang dari medan pertempuran, berjuang fisabilillah membawa kemenangan. Dan suami bercerita, sesungguhnya suami, ya Rasulullah, istriku melayani aku setelah aku melupakan anak yang telah meninggal dunia. Tidak aku tanyakan sama sekali. Apa kata Rasulullah? Berbahagialah kau, insya Allah istrimu yang ridho dengan semoga Allah yang menemanimu semalam, insya Allah akan lahir anak malam penuh barokah. Demikianlah istri itu jadi hamil, dan Rasulullah menyampaikan, inilah anak malam penuh barokah yang malam itu istrinya sangat ridho dengan perbuatan Allah dan melaksanakan kewajiban menemani suami. Inilah menurut saya sebuah puncak ridhoan yang luar biasa ketika anaknya diambil oleh Allah, tidak ada sedikit pun kata keluar. Ya, kalau sekedar sesuatu tertunda mungkin masih bisa kita memaklumi, tapi anak yang meninggal tidak ada sedikit pun kata keluar. Memang ini satu puncak ridhoan yang luar biasa. Cerita ini mungkin agak ekstrim, tapi ini pernah terjadi. Sehingga dengan demikian, watardo bikotoika, ridho dengan semua kehendak Allah. Ini perlu kita latih agar supaya apa, ketika kehendak Allah datang, kita tidak pernah. Ayah saya, ini sebuah cerita sedikit, itu pernah mengingatkan saya. Kebetulan saya itu
sering kalau ada pelayanan suruh makili keluarga, saya sering menyampaikan meskipun keluarga sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Allah berkehendak lain. Kadang-kadang kita dengar semacam ini. Ayah saya langsung menegur, lain kali jangan mengatakan Allah berkehendak lain, karena ucapan itu seakan-akan kamu tidak ridho dengan kehendak Allah. Tapi katakanlah kita berusaha semaksimal mungkin dan kehendak Allah lah yang pasti berlaku. Sehingga kita itu senantiasa tidak lain dengan kehendak Allah. Kita berjalan dalam keridhoannya. Tapi diucapkan butuh perhatian. Semoga ketentuan Allah yang kita lakukan dengan ikhtiar sekuat mungkin, ketika kemudian keputusan Allah ternyata berbeda dengan apa yang kita ikhtiarkan, memang ada ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah, kembali pada Allah. Kita ridhokan. Seseorang bisa saja suatu saat kehilangan mungkin harta, mungkin kesempatan. Saya pernah ketemu seorang murid saya dulu, rajin puasa Senin Kemis kelas SMA. Saya tanya lagi banget kamu, yang namanya usaha, ujian saya baik dan saya nanti diterima perguruan tinggi yang baik. Saya ngerti betul anaknya itu rajin puasa Senin Kemis ibadah yang baik. Kebetulan tidak diterima di perguruan yang dia inginkan. Sempat shock itu dia. Seakan-akan luntur jalannya. Sudah saya ikhtiar, sudah saya beribadah bertawakal bertakwa, kok iya tidak terlaksana. Inilah kemudian kurang ridho dengan kehendak Allah. Tetapi bagaimana kita menyatakan kehendak Allah yang terbaik. Banyak kejadian bahwasanya seperti yang pernah diceritakan Ustadz Amal pada sore kemarin, ketika cerita tentang salah satu muridnya FHI Munajib di kantor tak lulus, masuk SMA Muhammadiyah ini tak lulus, masuk PM juga tak lulus. Ketika Munajib ditanya kenapa sih kantor tak lulus, saya tak lulus, dia mengatakan kalau lulus, paling saya jadi guru, jadi pegawai negeri. Kalau tak lulus, saya bisa seperti ini, lebih populer. Inilah kadang-kadang ketika orang kemudian yakin dengan kehendak Allah, meskipun jalan kita agak terjeglong-jeglong begitu, insya Allah yakinlah kehendak Allah terbaik dan kita ridho. Yang penting ridho dengan kehendak Allah. Yang ketiga, kalau yang pertama tu'minu biliqa'ika, yang kedua watardo biqada'ika, yang ketiga watakna'u bi'aqta'ika, berqanaah dengan semua pemberian Allah. Apa qanaah itu? Dalam bahasa Jawa, qanaah itu sering disebut nrimo tanduk. Bukan kemudian tidak berikhtiar, tapi ketika dan pemberian Allah yang terima sangat disyukuri. Ada sebuah kisah kalau di Jogja, di luar kota itu masih banyak orang bikin pengrajin tanah liat, dibuat wali, pengaron, anglo ya. Itu kalau membuat itu waktu berhari-hari, dia ambil tanah liat, kemudian dibentuk, setelah itu dibakar beberapa lama, dibersihkan baru dijual. Menjualnya pun bawanya dia pakai sepeda, berangkat jam 3 dini hari, untuk di sepedanya dia jalan pelan-pelan, gak berani naik. Sampai pinggir kota ada cukup, dia pinggirkan sepedanya, dia pun jamaah subuh. Selesai jamaah subuh, dia keliling kota menawarkan dagangannya. Kata-kata mas kurang menawar, macam-macam kan itu. Dia telaten, habis laku semuanya, dapat Rp75.000. Alhamdulillah. Dia mampir ke masjid yang tadi dia sudah berbekal sebungkus nasi, air minum. Sampai di situ dia ikut jamaah sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, dia itu duitnya alhamdulillah. Dia ambil sebagian masukkan ke kotak infak.
sedekah saya asal penghasilan saya. Dia makan dengan lauknya sekeringatnya. Sampai di rumah si istri, assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah Mas sudah datang. Tidak tanya, sayur berapa Mas? Suami mengatakan, alhamdulillah dagangan kita laku. Ini Bu, tadi laku 75.000. Yang 15.000 saya gunakan beli nasi dan lauk sambil minum. Yang 10.000 saya masukkan kotak infak, ini 50.000. Apa kata istri? Alhamdulillah. Tidak ada sedikit pun, cuma sedikit ya kotak infak berat. Tidak ada kata sedikit pun, semuanya diterima dengan syukur. Ketika kita qanaah dengan sebuah pemberian Allah, maka turunlah barokah. Sesuatu nilai duit maisha hasil upaya itu ketika ada nilai barokah, subhanallah, luar biasa indah. Oleh karena jamaah yang berbahagia Allah, bukannya kita tidak bisa ikhtiar kewajiban manusia, tapi pemberian melalui gaji, melalui obat atau apapun itu adalah rezeki dari Allah. Yang kalau kita terima dengan maka di sana ada nilai tambah berupa barokah. Insya Allah kalau rezeki yang melimpah barokah, maka manfaatnya pun demikian bagus. Sehingga tambahan cerita tadi menambah mestinya kemantapan kita untuk qanaah dengan semua pemberian Allah. Sekali lagi, bukannya tanpa ikhtiar, kewajiban ikhtiar adalah manusia kewajiban ikhtiar. Tapi pemberian ini kita anggap sebagai anugerah Allah. 3 hal tadi. Tu'minu biliqa'ika, wa tarbu biqada'ika, wa taqna'u bi'aqa'ika. Jadi kita iman seperti dengan Allah. Kita ridho dengan kehendak Allah. Sehingga kemudian yang ketiga kita qanaah dengan sebuah pemberian. Maka di ayat tadi, wahai an-nafs al-mutmainnah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan ridho diridhoi. Rohiyah kamardiyah. Kalimat ini sangat indah. Boleh sedikit saya cerita. Anak saya yang pertama lahir perempuan, alhamdulillah saya dalam sehat. Yang kedua lahir perempuan lagi. Wajar kalau punya anak perempuan pertama, anak dua ingin laki-laki. Lahir perempuan, alhamdulillah perempuan sehat. Anak ketiga diperiksa sama dokter di USG. Mas Budi ini nggak mau bisa ini. Kenapa dok? Perempuan laki. Saya sudah tidak berpikir ketika anak ketiga. Mau laki mau perempuan, terserah Allah yang penting sehat. Lahir betul perempuan, ayah saya yang bingung juga saya. Bun, kamu harus ridho dengan kita. Ya insya Allah Pak, saya nggak berpikir lagi. Pokoknya yang penting sehat. Sampai ayah saya mengatakan, Bun, berilah nama Mardiah supaya kamu menyatakan ridho. Soal dana, nggak usah. Tapi insya Allah saya tidak berpikir apapun pun yang saya terima. Sehingga ketika anak keempat, saya semua terserah Allah. Bahwasannya yang keempat laki-laki itu kan ada keseluruhan tambah ini. Tapi ayah satu sampai 4 tahun karena dia pernah lihat seseorang punya anak 2 perempuan. Ketika punya cucu, yang pertama perempuan laki, ketika yang kedua perempuan, ini kemudian muncul suatu emosi yang berbeda. Dan ini saya katakan orang belum punya keinginan, tetapi ketika datang ketentuan Allah, rohiyah kamardiyah itu perlu kita latihkan pada kita. Kita ridho Allah pun ridho. Sehingga dengan demikian orang yang mutmainnah kata Allah, irji'i ila rabbiki rohiyah kamardiyah. Kembalilah kepada Tuhan dengan ridho dan ridho. Wadkhuli fi jannati ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Bayangkan kita kembali pada Allah dan Allah mempersilahkan kita masukkan surga jalan lain. Itulah ayat terakhir dari surat Al-Fajr. Insya Allah dengan catatan di Ramadan ini, marilah kita berupaya untuk menjadi orang yang mutmainnah. Yang kata Rasulullah dilanjutkan dalam doa, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah
watak tahu beraktonya. Seperti juga orang puasa, ketentuannya dari subuh sampai maghrib, meskipun sejauh apapun tidak ada punya keinginan kemudian membatalkan puasa. Kemarin siang tiba-tiba saya ditelepon seorang teman di Jogja, namanya saya sudah telepon. Oh, kemudian siang saya telepon, Pak, apa? Mau tanya sedikit sepele, tanya apa? Saya ini pusing banget. Beliau luar biasa. Boleh nggak saya minum pil satu sama air sedikit saja? Wah, tanya aja. Ya nggak boleh, orangnya minum ya batal puasanya. Ya udah nggak pakai minum pilnya saja. Kasih tahu. Sampah Pak, kalau sudah pakai itu namanya memasukkan sesuatu dalam mulut. Kalau memang sakit ya dia batal puasa kan memang ada izin dari Allah kan kalau orang sakit itu. Wah, gimana ya paling banget gitu. Ya itu tadinya sedikit saja, tapi makan tertentu kan pasti kalau ada minum sesuatu, makan sesuatu melalui mulut ya batal kan itu. Jadi tadi, ya usah nawar-nawar, ridho dengan kehendak Allah itu butuh latihan. Demikian apa yang saya bisa matur. Semoga yang sedikit ini menambah pemahaman kita, menambah semangat kita untuk ridho dengan sebuah kehendak Allah, untuk menjadi an-nafs al-mutmainah, jiwa yang mutmainah, tenang. Itu artinya bukan orang yang mati. Jiwa yang mutmainah ketika hidup dan perlu hidup yang tenang, insya Allah dan peran kita semua. Matur nuwun, mudah-mudahan maaf kira ada sesuatu yang kita kirakan. Matur nuwun. Sementara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Budi Setiawan yang telah memberikan dengan panjang lebar tentang tu'minuna biliqa'ika, kemudian yang kedua taraddu biqada'ika, dan yang ketiga taqna'u, saya lupa belakangnya, bi'a'ta'ika. Subhanallah. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin barangkali ada pertanyaan atau yang mungkin mau memperjelas apa yang disampaikan oleh Jamil. Kita buka untuk dua pertanyaan, barangkali dipersilakan. Masih sunyi senyap. Baik, mumpung Ustaz Budi masih ada di tengah-tengah kita, kita gali ilmunya dari beliau. Barangkali ada yang mau memperdalam apa yang disampaikan, silakan. Tolong sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan Tolwa. Saya ingin bertanya tentang tadi kan dijelaskan ada 3 tingkatan, nafsul mutmainah, nafsul lawamah, sama nafsul amarah. Saya pengen minta dijelaskan lagi yang nafsul lawamah dan nafsul amarah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi seperti saya sampaikan tadi ada 3 tingkatan. Puncak nafsu itu an-nafs al-mutmainah, orang yang tenang. Hidup ini tentu ada dinamika. Kita tercapai atau tidak, semuanya mutmainah. Tetapi lawamah, sesuatu yang kita masih bisa berikan, ya kita tenang-tenang saja. Tetapi kadang-kadang sudah dapat, cuma sedikit, masih ada berputar-putar, kurang rasa ridho dengan kehendak Allah. Tetapi orang yang nafsu amarah yang paling rendah, itu semua orang Jawa serba tidak terang. Sudah dapat ini kok cuma ini, dinaikkan kok yang tidak yang itu. Ini nafsu amarah. Nafsu amarah itu tidak pernah merasa puas dengan apa yang didapat. Sudah dapat ini, pengen yang itu kok tidak seperti punya yang itu. Ini nafsu amarah. Dia selalu membandingkan untuk tidak puas dalam artian bukan tidak puas tapi itu kerja lebih baik tidak. Tetapi selalu apa yang dia terima, dia merasakan ketidakpuasan, dia tidak pernah bersyukur. Kalau lawamah ini bolak-balik,
manusiawi, termasuk saya dan termasuk awam, maka pengennya kok belum. Kalau tadi saya cerita itu kan ya betul lagi, ya betul jujur saya tidak punya anak tidak perempuan ya insya Allah kemudian yang tepat laki-laki ya betul kan. Tetapi ada saja lawapan masih bolak-balik. Nah, mutmainnah semua kehendak Allah seperti seorang ibu tadi, sampai anaknya diambil oleh Allah, tidak ada sedikit pun kemudian menyesal. Tidak ada dia mengatakan, suami saya kenapa malah pergi, anaknya sakit. Tapi dia ukurannya perintah Rasulullah untuk berperang harus berangkat. Saya sebagai istri wajib melayani suami ketika datang. Anak yang meninggal serahkan pada Allah, gampang diucapkan. Itulah orang yang bagus. Baik, diucapkan terima kasih. Masih ada mungkin yang mau disampaikan ke beliau dari ibu-ibu pada tidak ada ya. Baik. Kalau tidak ada, monggo kita lantunkan doa tadi. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah, tu'minu biliqa'ika, tu'minu biliqa'ika wa tardo biqada'ika, wa tarda biqada'ika wa ta'na'u bi'a'ta'ika. wa tamna'u bi'a'ta'ika. Terima kasih. Ini meskipun dalam dunia doa, tapi di dalamnya ada pelajaran, sehingga kemudian kita mohon pada Allah untuk bisa mendapatkan nafs mutmainnah. Caranya gimana? Tu'minu biliqa'ika, kita yakin kita dengan Allah. Bahkan doa kita ridho dengan sebuah kehendak Allah, dan yang ketiga kita qanaah dengan sebuah kehendak. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akhiri pertemuan kali ini. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Budi yang telah memberikan pencerahan pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri dengan baca doa penutup majelis dan alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.